الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأشرفنا بالقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق المنان، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى على الدوام. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا مجيب السائلين. اللهم علمنا القرآن وفهمنا التأويل ya mujibas sa'ilin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik yang Dia curahkan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita melanjutkan Maidatul Quran, yaitu hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi santapan ruhaniyah kita, yang mudah-mudahan insyaallah ayat-ayat yang akan kita tadabburi malam ini menjadi pembawa keberkahan bagi hidup kita insyaallah, dan semoga dimudahkan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya tak lupa salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah diperjumpakan dengan beliau di tempat teragung, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Malam ini seperti yang sudah dimaklumi bahwa kita akan lanjutkan ayat kita masih di surah Ar-Ra'd, di ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. Pada ayat kita sebelum ini telah dijelaskan oleh Allah
melalui ayat-ayat tersebut bahwa dari manusia ini ada orang-orang yang menolak ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam penolakannya itu beragam seperti yang sudah kita jelaskan. Menolak kerasulan beliau, menolak dan tak membenarkan kitab suci yang diturunkan kepada beliau. Dan tentunya secara umum mereka kafir terhadap ajakan beliau, yaitu Islam. Sehingga di ayat-ayat sebelum ayat yang kita pelajari malam ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita balasan yang kita tutup ayat kita pada pertemuan yang lalu dengan firman-Nya wa uqbal kafirinan nar. Ya, wa uqbal kafirina an-nar. Adapun balasan yang akan diterima oleh orang-orang kafir terhadap penolakan mereka kepada kerasulan Nabi kita Muhammad SAW dan ketidakmauan mereka membenarkan apa yang diturunkan kepadanya dan keengganan mereka menerima ajarannya secara umum, yaitu Islam. Akibat dari perbuatan mereka ini Allah jelaskan di penghujung ayat tersebut adalah an-nar, api neraka. Itu secara ringkas Bapak sekalian kesimpulan dari ayat-ayat kita sebelumnya. Kemudian di ayat kita yang ke-36 ini satu ayat yang ada khilaf di kalangan ulama kita perihal turunnya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah Makkiyah, dan ini tentunya yang paling banyak dicenderungi oleh ulama kita seperti yang sudah kita jelaskan di muqaddimah awal kita di surah ini, bahwa Ar-Ra'du adalah salah satu surah yang memang diturunkan kepada Nabi kita sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan di antara para ulama ada yang punya pendapat bahwa ayat ini turun ya di Madinah. Ya, ayat ini turun di Madinah. Dan penempatan turunnya ayat ini sekalian, di antara ulama ada yang mengatakan Makkiyah, di antara ulama ada yang mengatakan Madaniyah. Penentuan turun atau penetapan turunnya itu, ya, turunnya ayat yang ke-36 ini, itu akan berpengaruh kepada makna ayat. Ya, akan berpengaruh kepada makna ayat yang akan kita tengok. Karena itu dalam ayat ini Allah mengatakan walladzina atainahumul kitab, dan adapun orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka Alkitab, ya,
Yafrahuna bima unzila ilaih. Mereka itu semua, ya, mereka itu bergembira dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, wahai Rasulullah. Nah, jadi bila kita tengok sekalian kalimat-kalimat ulama-ulama tafsir kita mengenai ayat ini, ini ada perbedaan-perbedaan, ya, penafsiran mereka terhadap ayat ini. Baik. Tafsiran pertama sekalian yaitu tafsiran Qatadah rahimahullah dan selain beliau, di mana dia mengatakan bahwa walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, ya, Alkitab, kata beliau bahwa makna dari yang dimaksudkan dengan orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka kitab adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, Pak. Jadi walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka. Siapa mereka di sini? Kita katakan pendapat yang pertama adalah kaum muslimin, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila demikian, ya, Alkitab yang dimaksudkan di dalam ayat ini yang dianugerahkan Allah kepada mereka, berarti Al-Quran. Ya, berarti Al-Quran. Baik. Apa sikap mereka terhadap Al-Quran ini? Yafrahuna bima unzila ilaih. Mereka senantiasa gembira, senang, bahagia dengan turunnya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab temurunnya ayat-ayat tersebut merupakan nur atau petunjuk yang akan menyinari hidup mereka. Ini, ya, pendapat yang pertama sekalian yang masyhur dari Qatadah rahimahullah As-Sadusi, seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Begitu dia memahami ayat ini. Baik. Itu yang pertama. Kalau kita ke pemahaman atau ke penafsiran Al-Imam Qatadah rahimahullah, ya, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah sahabat-sahabat Nabi, ya, dan kitab yang dijelaskan di sini adalah Al-Qur'an, menunjukkan, ya, lewat pemahaman ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ayat ini adalah Makkiyah. Oke, ayat ini adalah Makkiyah. Baik. Dan tentu ini sangat masuk akal, ya. Tentu ini masuk akal, sebab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul,
ya, dan diperintahkan untuk berdakwah di Mekah. Maka salah satu yang meneguhkan pendirian mereka setelah masuknya mereka kepada agama ini, ya, adalah kalam Allah yang senantiasa turun, ya, kepada mereka, yang menguatkan dan mengokohkan pendirian mereka, sebab Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan, menerangkan bahwa mereka dalam kebenaran lewat ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi. Jadi wajar mereka gembira. Ya, wajar mereka gembira. Dan inilah sepatutnya yang kita sifati Bapak-Ibu sekalian. Bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya, ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang sepatutnya terus-menerus menggembirakan kita, menenangkan kita. Nah, itu. Baik. Akan tetapi apabila ayat ini dipahami dia atau ditetapkan dia menurut sebagian ulama Madaniyah, Bapak sekalian, ayat yang turun di kota Madinah misalnya, tentu walladzina atainahumul kitab, ya. Nah, di sini adalah orang-orang yang dianugerahkan kepada mereka Alkitab, berarti mereka itu adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, cuman dalam hal ini ada yang memaknakannya umum. Ya, ada yang memaknakannya umum, Bapak sekalian. Artinya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kalau kita bicara umum, menunjukkan bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka gembira, ya, mereka sangat bergembira dengan kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya mereka bergembira? Kata para ulama, litasdiqi kutubihim. Karena Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi kita itu membenarkan isi kitab mereka. Ini yang membuat mereka gembira. Ya, ini yang membuat mereka gembira. Ini yang saya maksudkan, ya, bahwa ahlul kitab di sini secara umum, ya, secara umum dari kalangan Yahudi atau Nasrani, mereka bergembira dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sebab kandungannya membenarkan isi kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat dan Injil. Ya, Taurat dan Injil. Dan contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang memang memuji, ya, dan membenarkan kandungan Taurat atau Injil itu banyak. Misalnya ucapan jin, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi
yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Kami baru saja mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah kitab yang diturunkan kepada Musa. Nah, di mana kitab tersebut ya musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan Taurat dan Injil. Yahdi ilal haq, menunjuki kepada jalan yang benar. Wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ayat-ayat seperti inilah dan selainnya sekalian yang menggembirakan ya kalangan ahlul kitab itu, karena ada pujian Al-Quran terhadap kitab-kitab yang mereka imani. Ini bila kita katakan ahlul kitab di sini secara umum. Tapi di antara para ulama, Bapak Ibu sekalian, walladzina atainahumul kitaba yafrahuna. Ya, yafrahuna. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Maknanya ahlul kitab. Tapi kita pahami ahlul kitab di sini Bapak sekalian bukan seperti pemahaman tadi yang pertama yang kita katakan secara umum, secara menyeluruh. Tapi kata ulama untuk pendapat yang ketiga ini bahwa ahlul kitab yang dimaksudkan di sini bukan umum tapi khusus. Ya, tapi khusus. Dan ahlul kitab yang dimaksudkan khusus dalam ayat ini kata para ulama kita mu'minuhum. Mereka orang-orang yang telah beriman. Ya, mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi atau Nasrani yang mereka sudah masuk dan mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti dituliskan oleh sebagian ahli tafsir nama-nama mereka, ya contohnya Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Dia ini kalau kita baca dalam sejarah termasuk dari kalangan ahlul kitab yang bertekad dia akan menyokong dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dialah yang mengatakan kepada Nabi bahwa apa yang engkau alami ini sama dengan apa yang dialami oleh Musa. Nah itu. Begitu juga Abi Yusuf Abdullah bin Salam. Dia juga termasuk dari kalangan ahlul kitab. Bahkan tokohnya. Orang berilmunya. Yang murtad dari agamanya dan memeluk Islam. Bahkan menjadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kedudukan tinggi. Itu ya. Begitu juga Tamim ya Ibnu Daus Ad-Dari. Tamim Ad-Dari sering disingkat seperti itu. Ya, yang juga dari kalangan ahlul kitab yang masuk kepada agama ini. Singkatnya sekalian dan tentu selain mereka, bahwa dimaksudkan dengan ayat ini walladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka kitab. Maksudnya kitab di sini Taurat atau Injil. Ya. Tapi kalau kita ke nama-nama tadi berarti Taurat. Dan orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka kitab. Kami berikan kepada mereka Taurat. Siapa dia? Orang-orang beriman dari kalangan Yahudi yang telah masuk kepada agama Islam. Apa sikap mereka kata Allah yang dijelaskan dalam ayat ini? Yafrahuna. Mereka bergembira.
bima unzila ilaik, dengan apa yang diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Ya, mereka gembira. Dan tentu ini yang lebih patut, ini yang lebih cocok. Bahwa keimanan seseorang, ya, keimanan kita, Pak, tentu salah satu tandanya adalah adanya kegembiraan, ya, terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka-mereka yang kita sebutkan namanya tadi dari kalangan ahlul kitab tadi yang masuk Islam, mereka itu adalah orang-orang yang paham tentang Taurat, orang-orang yang paham tentang Injil. Semakin bertambah kegembiraan mereka sebab, ya, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi yang sudah menjadi kitab sucinya, ya, menjadi kitab suci mereka maksudnya, itu membenarkan isi kitab yang memang mereka sudah baca, sudah ketahui sebelumnya, artinya sebelum masuk Islamnya mereka. Ini sekalian lebih kurang ungkapan-ungkapan para ulama kita mengenai ayat ini. Nah, jadi seperti saya katakan tadi di awal, bahwa penetapan tempat turunnya ayat ini akan mempengaruhi makna. Kita katakan tadi, apabila ayat ini adalah makkiyah, berarti orang-orang yang dianugerahkan kitab di sini adalah kaum muslimin, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang memang mereka senantiasa gembira, ya, dengan turunnya Al-Qur'an, sebab akan merupakan petunjuk bagi mereka, ya, khususnya sebagai penguat dan pengokoh pendirian mereka di awal-awal keislaman mereka. Itu pendapat Qatadah, kita katakan. Tapi bila ayat ini kita katakan turun di Madinah, maka ahlul kitab yang atainahumul kitab yang dimaksudkan di sini adalah ahlul kitab. Cuman dalam hal ini kita katakan sekalian, ada yang memaknainya umum. Ya, ada yang memaknainya umum. Bahwa orang-orang Yahudi atau Nasrani ada kegembiraan pada mereka terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Al-Qur'an itu membenarkan isi kitab mereka. Itu yang kalau kita bawakan ayat ini ke umum. Tapi di antara para ulama mengatakan, ya, bahwa ayat ini walaupun lafaznya umum tapi yufidul khusus. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah khusus. Maksudnya khusus di sini kita katakan orang-orang ahlul kitab yang sudah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk kepada Islam, di mana mereka betul-betul menunjukkan kegembiraannya terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Sallam. Ya, sebab kita katakan tadi salah satu alasannya bahwa apa yang ada dalam Al-Quran merupakan kandungannya itu membenarkan isi kitab yang mereka memang sudah baca sebelumnya, yaitu baik Taurat atau Injil, wallahu a'lam. Itu lebih kurang ungkapan-ungkapan ulama kita sekalian, makna dari potongan ayat ini, walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaih. Lalu kata Allah, wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Ya. Dan di antara golongan-golongan yang bersekutu, ya, ada yang mengingkari sebahagiannya. Ada yang mengingkari sebahagiannya. Baik. Siapa yang dimaksudkan orang-orang yang bersekutu di sini? Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang bersatu. Walau dengan latar belakang yang berbeda. Tapi mereka punya tujuan yang sama. Punya perjuangan yang sama. Maka mereka dikatakan ahzab. Ya, jamak dari hizbun.
yaitu kumpulan atau kelompok ya yang bersatu mereka untuk mewujudkan tujuan mereka, ya. Tujuan bersama mereka sekalipun mereka itu dari latar belakang yang berbeda. Karena itu dituliskan para ahli tafsir, maksudnya di sini adalah kelompok musyrikin, begitu juga kelompok Yahudi dan juga kelompok Nasrani. Jadi 3 kelompok ini mereka disebut Ahzab, ya, kelompok yang bersekutu yang punya tujuan sama Bapak Ibu sekalian, yaitu memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu makna ahzab di sini. Tapi ada min wa minal ahzabi, dan di antara golongan-golongan yang bersekutu memusuhi Nabi itu yang menurut sebagian ahli tafsir adalah musyrikin Mekah. Ya, musyrikin Mekah. May yungkiru ba'dahu. Nah, di antara mereka ada yang mengingkari sebahagian kandungan Al-Quran. Ya, ada yang mengingkari sebahagian kandungan Al-Quran. Apa yang mereka, berarti ada yang mereka imani dan ada yang mereka ingkar. Kata ulama kita sekalian, ya, di antara golongan yang bersekutu ini, yang mengingkari sebahagian kandungan Al-Quran itu, yaitu kita katakan orang-orang musyrik, ya, yang mereka ingkari adalah ajakan tauhid, ya, ajakan untuk menjadikan sembahan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka ingkari. Jadi ayat-ayat yang menyuruh mereka untuk meninggalkan penyembahan mereka kepada Tuhan-Tuhannya selain Allah, ini mereka ingkari. Ya, ini mereka ingkar. Dan termasuk juga yang dicontohkan para ulama yang mereka ingkari sekalian adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat kita sebelumnya. Ya, di ayat kita sebelumnya di mana salah satu yang dicontohkan dalam ayat kita sebelumnya, mereka mengingkari Ar-Rahman. Ya, mereka mengingkari Ar-Rahman. Walau ini kata para ulama ba'id, jauh. Contoh ini jauh. Mengingat Bapak sekalian, ya, kalau kita bicara orang musyrik, ya, wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah, ya kan? Nah, berarti itu menunjukkan periode Makkiyah. Ya, periode Makkiyah. Sementara pengingkaran orang-orang musyrik kepada nama Allah Ar-Rahman, ya, itu terjadi pada tahun 7, pada tahun 6 Hijriyah. Itu di perjanjian Hudaybiyah. Ya, maknanya ayat itu patutnya ayat Madaniyah. Nah, begitu kata para ulama kita. Jadi karena itu yang paling pas seperti yang dicontohkan para ulama kita mengenai apa yang diingkari oleh orang musyrik, ya, sebahagian dari golongan-golongan yang bersekutu itu adalah tauhid. Ajaran ayat-ayat yang kandungannya mengajak kepada tauhid dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah, inilah yang mereka tolak. Baik, kalau begitu, kalau sebahagian mereka ingkari berarti ada yang mereka imani. Ya, ada yang mereka imani. Kalau saya tanya Bapak sekalian, kira-kira yang diimani sebahagian
dari kandungan Al-Quran oleh orang-orang musyrik itu apa, Pak? Mungkin ada yang mengantuk, biar hilang ngantuknya. Silakan dijawab. Kalau kita bicara sebahagian dari orang-orang yang bersekutu, kita katakan orang musyrik. Nah, mereka mengingkari sebahagian kandungan Al-Quran, berarti ada yang mereka imani. Yang mereka ingkari tadi sudah kita jelaskan. Baik, apa yang mereka imani dari kandungan Al-Quran? Hmm, Silakan dijawab, Pak. Hmm, Ada yang mau jawab nih? Masya Allah, ada Pak Sani malam nih. Abu Ahmad, anta ma'i? Pak Nazam, Pak Azli. Iya, Pak Ketua kelas kita, Pak Syahrul. Kira-kira apa, Pak? Menyembah kepada Allah, Ustaz. Ini mereka ingkari, Pak. Ya kan? Ajaran ini ayat-ayat yang mengajak menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mereka ingkari. Kan kata ayat tadi kan, dan di antara golongan-golongan yang bersekutu, yang memusuhi Nabi SAW, ya di antara mereka ada yang mengingkari sebahagian isi Al-Quran. Yang mereka ingkari itu salah satu adalah ayat-ayat yang mengajak kepada menyembah Allah seperti Bapak bilang tadi. Berarti ada sebahagian yang mereka imani. Pertanyaan kita, ayat-ayat yang mereka imani itu apa gitu? Contohnya. Hmm. Hmm. Saya jawab udah. Baik. Saya jawab aja, Pak. Dan mudah jawabannya. Ya. Subhanallah. Makanya orang-orang yang dalam kesesatan itu selalu berstandar ganda, Pak. Tak punya pendirian. Dari dulu, sekarang, dan akan datang, begitulah orang yang dalam kesesatan. Ya. Baik. Al-Quran yang kata ayat kita malam ini, ya, yang diingkari ayat-ayatnya oleh sebahagian mereka yang bersekutu memusuhi Nabi SAW. Kita katakan tadi ayat-ayat yang mengajak kepada mentauhidkan Allah, dan ayat-ayat yang mereka imani dari Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang berisikan kisah, ya, berisikan kisah, Pak. Kisah-kisah para anbiya di masa lalu, ya. Kisah-kisah orang-orang terdahulu. Nah, apalagi kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran menyangkut kaum-kaum terdahulu yang peninggalan-peninggalan mereka itu masih mereka saksikan, seperti Madain Saleh, Al-Hijr, gitu ya. Nah, jadi ayat-ayat seperti ini mereka imani, mereka percayai. Nah, itulah maksud wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Dan di antara golongan-golongan yang bersekutu memusuhi Nabi itu, ya, ada di antara mereka yang mengingkari sebahagian kandungan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita. Berarti menunjukkan ada sebahagian yang mereka imani. Nah, tapi perlu diingat seperti sering kita sampaikan sebelumnya sekalian,
Bahwa mengimani sebahagian ayat dan menolak sebahagian ayat, ya, itu dihukum orang yang seperti itu sama dengan menolak secara keseluruhan. Ya, sama dengan menolak secara keseluruhan. Artinya keimanan mereka terhadap kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran tidak mengeluarkan mereka dari kekufurannya. Itu. Jadi itulah kira-kira makna wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih." Katakan, tegaskan, ya, kepada mereka, wahai Muhammad, innama umirtu, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala usyrika bih, dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ya, ini yang ditegaskan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan, ya, kepada Nabi kita, untuk disampaikan kepada orang-orang Ahzab, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menolak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Nah, jadi ditegaskan oleh Allah kepada Nabi kita untuk menyampaikan, ya, sikapnya bahwa tugas beliau, ya, seperti dalam ayat ini, umirtu an a'budallah. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya. Baik. Dari ayat ayat kita nih Bapak sekalian, ada pelajaran berharga yang kita ambil, bahwa mereka orang-orang yang sudah diberi pengetahuan tentang kitab suci, ya, seperti kita katakan di awal tadi, sikap yang paling wajar, sikap yang paling wajar dari mereka adalah bergembira. Menyambut kitab suci itu, ya, yang diturunkan kepada mereka. Kenapa bergembira? Maksudnya di sini ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani, ya, yang secara umum kita katakan mereka ini adalah menolak Al-Quran. Ya, menolak Al-Quran. Sewajarnya mereka itu sepatutnya tidak menolak. Sikap wajar bagi mereka sepatutnya tidak menolak, bahkan sebaliknya bergembira. Ya, bahkan sebaliknya mereka bergembira sepatutnya. Kenapa? Karena kita katakan tadi bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tuntunan ilahi untuk manusia sebagai kelanjutan dari tuntunan-tuntunan sebelumnya. Baik yang terdapat dalam Taurat, begitu juga yang terdapat dalam Injil. Itu sepatutnya sikap yang wajar dari kelompok-kelompok tersebut. Ya, karena itu ayat ini sekaligus, ya, sebagai apa? Sebagai sindiran, ya, Allah Subhanahu wa taala
kepada mereka-mereka yang beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Musa, beriman kepada Isa. Tapi ketika Al-Quran turun, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka tolak. Ya, mereka ingkari. Nah, padahal Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Tuhan yang mengangkat Musa menjadi Rasul. Ya, Rasulullah menerima Al-Quran sebagai kitab suci, panduan, hukum. Ya, yang menurunkannya adalah Tuhan atau Allah yang menurunkan Taurat. Jadi intinya sumbernya sama. Karena itu sesuatu yang aneh dari sikap mereka, beriman kepada sebahagian dan ingkar terhadap sebahagian. Baik. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah diperintahkan untuk bersikap tegas bahwa innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bih. Aku hanya diperintahkan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ilaihi ad'u. Ya, ilaihi ad'u. Hanya kepadanya aku berdakwah. Maksudnya berdakwah kepada tauhid. Mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Dan hanya kepadanya lah aku akan dikembalikan. Jadi kata para ulama, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, ini takkid sebagai penguat ya dari potongan ayat di atas tadi, innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Ini Bapak sekalian lebih kurang makna ayat yang ke-36 dari surah Ar-Ra'd ini. Kemudian qala Allah Ta'ala wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Ayat ini masih berkaitan erat dia dengan ayat kita yang tadi sekalian. Dan demikianlah kata Allah, kami telah menurunkannya, menurunkan Al-Quran. Hukman Arabiyya, sebagai peraturan yang benar, atau juga sebagian ulama sebagai kitab hikmah. Arabiyan yang berbahasa Arab. Ya, yang berbahasa Arab. Jadi wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Kaf nih Bapak sekalian di kalimat kadzalika, kaf ini tasbih. Ya, maksud tasbih itu adalah penyerupaan. Jadi lewat kaf nih kita pahami ayat ini, dan sebagaimana kami telah menurunkan kitab-kitab ya kepada ahlul kitab misalnya. Ya, kepada ahlul kitab seperti Taurat, Zabur, Injil dan seterusnya. Kami pun telah menurunkan ya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ya sebagai penentu hukum yang benar yang disampaikan dia berbahasa Arab ya karena memang turun di tanah Arab yang orangnya berbahasa Arab. Sebagaimana kitab-kitab sebelumnya itu kami turunkan dia sesuai dengan bahasa kaumnya. Begitu memahami ayatnya sekalian, apabila kita tekankan makna kadzalika ya seperti di pangkalnya.
pangkal ayat ini. Jadi wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah. Sebagaimana kami sudah turunkan ya kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelumnya, ya demikian jugalah kami turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an yang merupakan hukman, penentu hukum atau kitab yang penuh dengan hikmah yang disampaikan dia Arabian berbahasa Arab. Itu satu. Kemudian dari kadzalika ini juga kata para ulama bisa kita pahami Bapak sekalian bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an ya seperti Taurat, Zabur, Injil atau kitab-kitab lainnya yang tidak disebutkan namanya oleh Allah kepada kita itu sama dengan Al-Qur'an dari segi sumbernya ya dari segi sumbernya. Artinya kitab suci tersebut sebelum Al-Qur'an dengan Al-Qur'an semua itu bersumber dari Tuhan yang satu. Itulah Nabi kita, itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang yang bisa kita tarik dari kalimat wa kadzalika. Menunjukkan Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini Allah mensifati Al-Qur'an itu dengan dua sifat. Ya, Allah mensifati Al-Qur'an itu dengan dua sifat. Satu hukman. Ya. Satu hukman. Bahwa kandungannya hukman, kandungan Al-Qur'an itu berupa hukman yang menurut sebagian ulama kitab yang penuh dengan hikmah. Karena turun dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat hakim. Ya, tanzilun min azizin hakim. Kitab ini diturunkan dia dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi wajar kalau ayat-ayatnya itu hukman, kitab yang berisi hikmah. Atau juga hukman di sini penentu hukum. Ya, penentu hukum. Karena itu kata para ulama kita sekalian, ya, ketika Allah mensifati Al-Qur'an dengan sifat yang pertama, ya, penentu penentu putusan hukum, ya, tentu bagi segala pertikaian dan perselisihan atau kemusyrikan yang dialami oleh manusia. Ya, yang dialami oleh manusia. Dan karena itu, ya, bila kalimat hukman itu kita pahami dia, ya, seperti kita katakan tadi, merupakan putusan dari kemusykilan yang dialami oleh manusia, berarti ada tanggung jawab, ya, yang dikhususkan kepada kaum yang ditujukan kepada kaum muslimin secara umum dan ditujukan kepada para ulamanya secara khusus, ya, agar betul-betul Al-Qur'an ini, ya, salah satu jalan penentu jalan terbaik, ya, penentu jalan terbaik dari kemusykilan yang dialami oleh manusia. Ya, yang dialami oleh manusia. Baik di masa lalu, sekarang, dan begitu juga akan datang. Sehingga bila kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai penentu hukum
pemutus perkara di antara kemuskilan yang terjadi di antara manusia yang mereka jumpai, maka akan sangat nampak jelaslah bagi kita ya tentang kebenaran dari ayat ini Bapak sekalian. Wa kadzalika anzalnahu hukma. Tapi bila kaum muslimin tidak menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hukum, ya, apalagi ya tidak menjadikan Al-Qur'an ini sebagai penentu putusan dalam setiap perkara dan kemuskilan yang mereka hadapi, ya tentu ayat ini bagi kita hanya tinggal cerita saja, Pak. Dan itulah yang sedang kita alami kaum muslimin sekarang. Sedangkan sifat yang kedua dalam ayat ini dari Al-Quran yang diturunkan sebagai kitab suci bagi kita lewat Rasulullah SAW adalah Arabian. Ya, Arabian. Yaitu disampaikan dia dengan bahasa Arab. Nah, dan ini boleh Bapak ulang balik atau boleh dicek balik, didalami lagi balik awal dari surah Yusuf yang sudah kita pelajari, di mana di sana panjang lebar kita jelaskan kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ya berbahasa Arab. Padahal yang memahaminya bukan orang Arab saja. Ya, pertama kita jelaskan dulu bahwa alasannya kenapa Al-Quran berbahasa Arab, ya diturunkan dia di tanah Arab. Tak mungkin ada satu petunjuk yang harus mereka pahami dengan disampaikan dia lewat bahasa yang mereka tak pahami. Itu tak mungkin. Ya, karena itu dipilihlah dia berbahasa Arab oleh Allah. Tapi ada jawaban kita katakan Bapak sekalian di pertemuan dulu itu ya yang lebih memuaskan dan lebih masuk akal seperti apa ya daripada jawaban yang pertama tadi. Nah, artinya Al-Quran atau petunjuk Allah yang diturunkan kepada Nabi ya bahasanya bahasa Arab, kita katakan bahwa bahasa itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kemampuan bahasa Arab ini ya, kemampuan bahasa Arab menampung makna-makna atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kata para pakar bahasa sekalian, bahasa Arab ini lebih daripada 25 juta kosakata, Pak. Ya, lebih dari 25 juta kosakata. Sangat jauh berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini. Bahasa apapun dia. Bahasa Mandarin kah, bahasa Inggris kah, bahasa Melayu kah, bahasa Indonesia kah. Ya, itu kalimat-kalimatnya sangat tak sebanding dengan kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya, yang kata para ulama lebih dari 25 juta kata, Pak. Karena itu wajar dia dipilih oleh Allah sebagai bahasa untuk menyampaikan pesannya kepada makhluk. Ya. Kemudian bila Al-Quran sudah diturunkan kepadamu ya Rasulullah sebagai kitab hukum yang berbahasa Arab, maka siapa saja yang akan mengajakmu untuk menyimpang dari Al-Quran yang diturunkan kepadamu sebagai kitab suci itu, maka jauhilah, maka tinggalilah, maka tinggalkanlah. Karena itu kata Allah, jangan ikuti. Sebab wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyin wala waqa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Di sini pakai wala ini taba'ta. Ini kalimat sumpah, ya. Demi Allah gitu. Tapi sumpahnya mahzub, tidak dinampakkan dia, tapi bisa kita pahami lewat kesan kita terhadap ayat wala in ittaba'ta. Demi Allah, demi kekuasaanku kata Allah. Seandainya engkau wahai Muhammad ittaba'ta ahwa'ahum, engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Seandainya engkau mengikuti, ya, hawa nafsu mereka, keinginan mereka, ya, yang memang mereka berharap agar engkau mengikuti mereka. Ya, itu ditandai misalnya dengan turunnya surah Al-Kafirun, di mana orang-orang musyrik meminta kepada Nabi, berdamai kita wahai Muhammad, dan salah satunya bentuk perdamaiannya kami sembah Tuhanmu sebulan dan engkau pun menyembah Tuhan kami selama sebulan yang sama. Nah, inilah yang mereka inginkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Allah kepada Nabi, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Seandainya jika engkau wahai Muhammad ikuti keinginan mereka, yang memang mereka berharap engkau mengikuti mereka, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi, ya, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi. Setelah datang pengetahuan yang jelas kepadamu. Apa kata Allah? Malaka minallahi min waliyin wala waq. Ya. Maka sekali-kali engkau tidak akan mempunyai nanti satu pelindung pun yang akan melindungimu, ya, wala waqa gitu, ya. Dan juga engkau tidak akan akan mendapati, ya, yang memeliharamu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala ini taba'ta ahwa'ahum, ya. Kata para ulama, ya, ayat ini Bapak sekalian, ya, semacam satu peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya Al-Qur'an, jadikan dia sebagai hukum, ya, sebagai keputusan, yang bila ada usaha-usaha manusia siapapun itu untuk mengalihkan kalian dari Al-Qur'an itu, maka jangan diikuti. Sebab bila engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka dan menyimpang dari Al-Quran, maka engkau akan merugi dan dihukum oleh Allah. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, malaka min waliyyin wala waq. Engkau tidak akan menjumpai lagi, engkau tidak akan dapatkan lagi, ya, siapa yang akan melindungimu, ya, dan menjauhkan dan menjagamu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata ulama kita sekalian, dan ini yang terakhir, wala ini taba'ta. Dari kalimat wala ini taba'ta. Kan redaksi ayat ini, Pak, kata ulama, ini ditujukan kepada Nabi kita. Mitra bicaranya itu Nabi kita, Pak. Tapi kata ulama, ya, walau hakikatnya ayat ini ditujukan kepada umatnya. Walau hakikat ayat ini, ya, ditujukan kepada umatnya. Nah, karena kata para ulama, kalau memang kandungan ayat ini hakikatnya ditujukan kepada umatnya, kenapa tidak secara langsung saja Allah sampaikan wala ini taba'tum misalnya. Tapi ini mitranya kepada Nabi secara khusus. Jawabannya kata para ulama, sebab, ya, ajakan dalam ayat ini, ya, adalah merupakan peringatan yang sangat keras, ya. Jangan sampai ada kaum muslimin yang telah punya kitab suci
tapi malah mengikuti dan menyimpang dari kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Ya, siapa saja yang ingin mengalihkan mereka dari Al-Quran, sepatutnya mereka tak menoleh kepadanya dan meninggalkannya, sebab jangankan kita, ya, sebagai manusia biasa yang tidak punya kedudukan di sisi Allah, Rasulullah sendiri pun yang punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, ya, tetap lewat ayat ini Nabi kita diberi peringatan jangan sampai mengikuti hawa nafsu dan keinginan dari orang-orang yang ingin mengalihkan kita dari petunjuk Al-Quran. Itulah saya kira sekalian yang sempat dulu untuk kita pelajari pada malam ini. Mudah-mudahan insya Allah 2 ayat ini bisa kita pahami secara baik, dan bila panjang umur kita lanjutkan pertemuan kita lewat surah Ar-Ra'd ini di masa akan datang, yang insya Allah kita akan akhiri surah ini insya Allah di pertemuan akan datang, sebelum kita masuk ke surah baru yaitu surah Ibrahim. Alhamdulillah tanpa terasa bagi kita pada akhirnya insya Allah bisa kita selesaikan, ya, tadabbur ayat surah Ar-Ra'd. Wallahu a'lam. Segitu aja dulu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ada soalan, tanya Ustaz, silakan. Ada yang menambahkan? Silakan Pak. Oke. Nampaknya tak ada Pak Syarul. Kita cukupkan dulu Pak sampai di sini. Insyaallah. Ustaz. Ya. Demikianlah Bapak sekalian perjumpaan kita malam ini, dan kita sudahi dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.